Sadiawati MPD. Durasinya adalah 2 SKS, jadwal kuliah hari Senin jam 1 sampai dengan jam 2.40. Pada mata kuliah ini kami membahas ada 7 topik, tetapi saya akan memilih topik 2 yang sangat berkesan untuk saya. Itu adalah tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Di sini UBD sendiri diartikan sebagai sebuah kerangka pemahaman yang dimaknai secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik pembahasannya, tetapi semua yang berkaitan dengan topik tersebut. Pengalaman belajar yang saya peroleh dalam pembelajaran mata kuliah UBD ini sebagai kerangka kerja kurikulum adalah terkait kurikulum UBD, dan ternyata dalam kurikulum itu terdapat poin-poin penting dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yang mana UBD sendiri lebih menekankan pada pembuatan perencanaan pembelajaran dimulai dengan mengetahui dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, yang kemudian dilakukan memilih metode mana yang tepat untuk pengajaran tersebut. Nah, pada mata kuliah ini yang diampu oleh Dr. Sadiawati merupakan satu pelajaran yang sangat penting bagi kami sebagai seorang calon guru profesional. Akan tetapi menurut saya mata kuliah ini yang diampu oleh Dr. Sadiawati ini saya belum terlalu banyak paham, karena beliau pada saat kami presentasi dan yang ada di LMS itu berbeda. Jadi pada saat kami mempresentasikan itu berbeda dengan materi yang ada di LMS. Jadi kami kami belum terlalu paham. Misalnya kami membuat sebuah perancangan untuk pengembangan, akan tetapi itu tidak ada di LMS. Seperti buat aplikasi atau kayak gimana, itu tidak ada di LMS. Akan tetapi materi ini sangat penting bagi kami, sehingga kami harus mempelajarinya secara mandiri. Mengapa topik tersebut penting dipelajari? Seperti yang kita ketahui, kurikulum sebelum itu hanya mencakup perbaikan kompetensi, tetapi lupa bahwa kita sebenarnya juga perlu pemahaman terhadap peserta didik. Sebelumnya hanya memperhatikan kompetensi, tapi untuk UBD ini kita lebih tujuan pembelajaran yang sebenarnya gitu. Anak-anak lebih paham tentang tujuannya. Dan juga kurikulum Merdeka sedang digunakan dalam dunia pendidikan kita. Jadi anak-anak itu lebih terarah gitu, lebih teratur. Jadi apa yang mereka tidak ketahui, jadi kita model pembelajarannya harus kita perbaiki sebagai seorang guru. Bagaimana saya mempelajari topik-topik pada mata kuliah ini? Saya mempelajari UBD ini pertama dari masing-masing kelompok yang membahas terkait materi tersebut, dan saya mencari sendiri juga di dalam jurnal artikel yang ada di dunia maya, dan menggunakan alur Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun strategi yang dalam pembelajaran topik tersebut ini adalah mengimplementasikan mempelajari topik-topik tersebut melalui elaborasi pemahaman, pertanyaan reflektif yang disajikan, memahami setiap teori pada eksplorasi konsep, merumuskan sendiri apa-apa yang harus saya pelajari, seperti itu. Kemudian di sini ada artefak pembelajaran. Saya mengambil ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman karena menggabungkan yang sama. Seperti di ruang kolaborasi kami membahasnya tentang UBD, setelah itu kami mengelaborasi pemahaman tersebut. Dan pemahaman yang mutu, mahasiswa menyimak dan memahami hasil kerja kelompok lain. Kemudian kami mengkaji keilmuan yang kelompok lain tersebut sampaikan, karena di sana di ruang kolaborasi itu kami bisa melihat hasil kerja teman. Jadi kami bisa melihat salah satu dari mereka, kemudian yang kami pahamin kami masukkan ke dalam PowerPoint kami. Kemudian ada koneksi antar materi. Pada koneksi ini membuat berhubungan dengan kerangka UBD yang disebutkan dalam backward design yang memiliki 3 langkah pengembangan kurikulum, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti yang diterima, dan merencanakan pengalaman belajar. Pembelajaran bermakna. Pada topik ini, harapan saya dalam melaksanakan pembelajaran akan memperhatikan poin-poin penting yang terdapat dalam kurikulum UBD, terutama memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menjelaskan terkait apa tujuan pembelajaran pada hari itu. Selain itu, dalam konsep UBD sendiri, sebagai seorang guru profesional, saya menggunakan kerangka UBD sebagai salah satu strategi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, refleksi PPL 1.
Beberapa praktik pengalaman lapangan, dosen pengakunya adalah Ibu Sri Yuliani SPD MPD, durasinya 2 SKS, dan kemudian jadwalnya pada hari Rabu sampai dengan Jumat pada pukul 6.40 sampai 9.33. Karena kami langsung terjun ke sekolah mitra. Pada PPL 1 ini kami ada 5 topik. Yang pertama adalah orientasi, kedua adalah observasi, asistensi mengajar, topik 4-nya itu adalah praktik pembelajaran terbimbing, kemudian topik 5-nya adalah diskusi refleksi akhir PPL 1. Topik yang berpekan bagi saya itu adalah topik 2, yaitu observasi PPL 1, karena pada saat observasi ini mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang tampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Jadi dengan adanya observasi kami bisa mengetahui apa-apa saja yang harus kami pahami, mulai dari kejadian atau gejala perubahan sekolah atau lingkungan dari peserta didik sendiri, karakteristik peserta didik, lingkungan belajarnya, sekolahnya kayak mana, dan juga kami kan bekerja sama dengan guru-guru di sana, jadi kami juga harus mengetahui bagaimana karakter-karakter guru di sana. Selanjutnya di sini yang kami tangkap sendiri di dalam PPL itu di sekolah mitra itu SMA 9. Sekolah ini memiliki jadwal sendiri, mulai dari untuk hari Senin sampai dengan Kamis mulai dari jam 6.40 sampai dengan jam 3. Kalau hari Jumat itu jam 6.40 sampai dengan jam 11. Dosen pembimbing dan guru pamong sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan PPL berlangsung, mulai dari orientasi hingga PPL 1 itu selesai, semester 1 selesai. Selain itu DP dan GP hasil kegiatan observasi ini dilaksanakan sangat membantu siswa dalam beradaptasi di lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan yang sangat mendukung mahasiswa dalam menggali pengetahuan nyata mengenai lingkungan belajar hingga penerapan ilmu yang didapatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mengapa topik itu penting dipelajari? Karena pada sebelum melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah, observasi ini sebagai penggambaran objek segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera, mendapatkan data-data informasi baik berupa angka, tulisan, gambar, dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesimpulan dari pelaksanaan PPL sehingga mahasiswa mempunyai pegangan atau data untuk memulai kegiatan selanjutnya di sekolah. Bagaimana saya mempelajari topik-topik ini? Saya melakukan observasi, terutama bagaimana saya menerapkannya dengan merupakan pertama observasi, kemudian memanfaatkan literatur-literatur yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan teman sejawat karena kami PPL dikumpulkan mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan biologi. Jadi kami saling sharing apa yang didapat dari mereka, apa yang kami dapat, kemudian kami satukan. Gitu. Strategi yang saya terapkan itu adalah mempelajari topik-topiknya, melengkapi setiap pertanyaan reflektif yang disajikan, memahami setiap teori yang belum saya pahami di dalam literatur yang disediakan di dunia maya, bekerja sama dengan berdiskusi dengan teman sejawat. Artefak pembelajaran di sini adalah unggahan laporan observasi, mulai dari manajemen sekolah, lingkungan belajar yang nantinya bermanfaat untuk kami pahami. Kemudian di sini pembelajaran bermakna. Saya berharap melaksanakan pembelajaran memperhatikan poin-poin penting terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan belajar, terutama memberikan pembelajaran yang lebih bermakna yang dengan melakukan observasi lebih mendalam mengetahui lingkungan belajar, karakter peserta didik, dan pemahamannya, sehingga saya sebagai guru profesional nih akan siap sedia menghadapi berbagai macam jenis sifat, tingkah laku, dan karakter peserta didik yang berbeda-beda berdasarkan lingkungan belajarnya. Karena yang kita ketahui jika anak itu karakternya berbeda, dalam satu kelas itu ada 32 anak, tidak mungkin semua anaknya itu sama karakternya. Maka dari itu saya harapkan saya nantinya bisa lebih siap lagi untuk memperhatikan atau memberikan tes-tes tertentu. Selanjutnya di sini ada jurnal refleksi PPAE 2. Sebelumnya PPAE 2 ini belum selesai kami laksanakan. Jadi di sini saya hanya mengambil topik 1 mata kuliah PPAE yang diampu oleh Profesor Dr. Indawan MPD, durasinya 3 SKS, jadwal kuliahnya hari Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10.30. Topik 1 ini adalah penyusunan perencanaan pembelajaran dan asesmen efektif dengan pendekatan teaching at the right level.
Teaching at the right level sendiri merupakan pendekatan pembelajaran mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Pendekatan ini tidak mengacu pada tingkat kelas peserta didik, namun disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Pada topik ini tentunya Prof sangat membantu kami dalam pemahaman karena Prof selalu memberikan pertanyaan pemantik untuk kami. Kemudian kami harus berpikir kritis mengenai pertanyaan tersebut dan kami akan menyampaikan juga apa keluh kesah kami di PPL karena dia berkolaborasi gitu saling menyatu ya Bu antara PPAE dan juga antara PPL sendiri. Mengapa topik tersebut penting dipelajari? Topik ini penting dikarenakan dengan menggunakan pendekatan ini meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi dari peserta didik sendiri. Pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran peserta didik tidak terikat dengan tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase pengembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama, sehingga mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru profesional dapat dengan mudah memahami kemampuan peserta didik dengan level yang dimilikinya. Jadi sebagai seorang guru profesional sendiri kami harus mengetahui tingkatan dari anak, apa yang dia pahami dan apa yang tidak mereka pahami. Dan juga kami biasanya memasukkan anak ke dalam kelompok tertentu di mana anak-anak tersebut bisa saling belajar. Kemudian bagaimana saya mempelajari topik mata kuliah ini? Pada PPAI 2 ini saya memanfaatkan literatur yang ada, kemudian menerapkan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan juga aksi nyata. Artefak pembelajaran sendiri kami mengunggah eksplorasi konsep yang berisi modul ajar yang kami terapkan di pengajaran terbimbing. Kemudian pembelajaran bermaknanya, saya harapkan nanti melaksanakan pembelajaran akan memperhatikan pembelajaran paradigma baru yang memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Dengan paradigma yang baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, ada jurnal refleksi teknologi. Jurnal refleksi teknologi ini diampu oleh Dr. Hotman MPD, durasinya 2 SKS pada hari Senin pukul 8 sampai dengan 9.40. Pada topik 1, pada mata kuliah ini terdapat 7 topik dan saya memilih topik 2 yaitu lingkungan belajar abad 21. Kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya pembelajaran abad 21 ini sangat penting untuk kita pahami karena seperti yang kita ketahui anak-anak zaman sekarang ini sudah banyak sekali pemahaman tentang teknologi. Jangan sampai kita sebagai seorang guru itu tertinggal dari anak sendiri. Kemudian pada saat mata kuliah teknologi ini ada beberapa hal yang membuat saya sedikit kaget juga karena banyak sekali pembelajaran yang saya pelajari gitu, mulai dari LMS dan kemudian RPS, jadi berbeda. Seperti sebelumnya, jadi kami harus membuat presentasi sendiri di RPS, kemudian kami juga harus mengisi kekosongan di LMS. Jadi Alman sendiri tidak mempresentasikan LMS tapi menggunakan RPS itu. Kemudian pada mata kuliah ini merupakan satu mata kuliah pilihan yang wajib diikuti. Teknik digunakan dosen student center seperti saya bilang tadi karena kami harus lebih aktif lagi untuk presentasi yang mana presentasi itu tidak berkaitan dengan LMS. Akan tetapi dengan begitu kami mempelajari banyak hal tentang teknologi baru yang berkembang gitu. Jadi kenapa penting bagi saya? Karena topik ini melibatkan integrasi guru dan peserta didik serta pengetahuan perangkat teknologi, sumber belajar dan teknik untuk meningkatkan pembelajaran. Guru sendiri
wajib memanfaatkan teknologi dalam pelaksananya terdapat kesenjangan teknologi yang dialami oleh generasi terdahulu sama generasi sekarang. Karena kecepatannya adaptasi mengenai perkembangan teknologi, akses jaringan internet yang sulit bagi daerah terpencil, guru perlu menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan pemanfaatan teknologi. Seperti contohnya seperti COVID kemarin, kita harus belajar, jadi guru itu bukan hanya tatap muka, tapi juga harus dengan media maya gitu. Jadi guru-guru juga harus paham bahwa sebenarnya pembelajaran itu ada daring dan juga luring. Daring itu tergantung gurunya mau pakai yang mana, bisa itu WhatsApp, Zoom atau lain sebagainya. Kemudian bagaimana saya mempelajari topik-topik pada mata kuliah ini? Seperti sebelumnya, saya memanfaatkan pemahaman saya dengan literatur yang ada. Kemudian saya juga mengikuti alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, pendapatan konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, juga aksi nyata. Strategi yang saya gunakan dan saya implementasikan pada topik ini adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran saling membandingkan hasil dari kelompok lain dan juga beberapa literasi. Saya juga melihat mempelajarinya dari kelompok-kelompok lain. Saya juga memahami dengan eksplorasi konsep dan juga literasi yang ada. Analisa artefaknya mulai dari saya memasukkan ada ruang kolaborasi yang berisi peran teknologi dan media dalam pembelajaran, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru profesional dan guru digital, bentuk-bentuk media dan teknologi yang pernah digunakan di sekolah mitra, kemudian kode etik dan juga hak cipta. Selanjutnya ada koneksi antar materi. Di sini koneksi antar materi ini berisi kajian atau kaitan materi yang telah dipelajari di lingkungan belajar sekolah atau tempat atau di sekolah mitra. Kemudian ada aksi nyata. Aksi nyata sendiri itu adalah membuat refleksi pembelajaran yang telah dipahami tentang pengalaman belajar, baik pengetahuan, sikap, skill yang diperoleh. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Saya mendapat pengalaman belajar di topik ini sebagai wujud pembelajaran bermakna dengan memanfaatkan keterampilan yaitu 4C, dari critical thinking, communication, creative thinking, dan juga collaboration. Pada topik lingkungan belajar abad 21 sendiri, kami diminta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan model pembelajaran proyek, yang mana kami harus memiliki atau high order thinking atau proses pembelajaran dengan berbagai perspektif tingkat tinggi. Selain itu juga saya menerapkan strategi untuk memanfaatkan aplikasi yang digunakan atau misal itu Canva atau aplikasi-aplikasi lainnya, karena peserta didik itu juga harus mempunyai kemampuan tentang abad 21. Tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.